Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana cara mengubah batang menjadi anakan. Di sini saya punya banyak anggrek dendrobium yang sedang berbunga. Biasanya kalau sudah berbunga nanti kemudian kan akan mengalami kerontokan, dan akhirnya kalau usianya tanaman sudah istilahnya mati atau tidak aktif lagi batangnya, dia akan menjadi seperti apa? Nah, biasanya itu kalau sudah batangnya tidak aktif seperti ini, seperti plan yang saya contohkan ini, anggrek rata-rata akan dibuang. Nah, jangan dibuang dulu. Ini adalah contoh salah satu anggrek dendrobium saya yang batangnya sudah tidak aktif. Di sini ada batang yang saya solatip. Dia ini dulu patah karena jatuh tersenggol kucing, plannya batangnya patah, lalu saya selotip aja, dan lama-kelamaan dia memang waktunya untuk istilahnya tidak aktif lagi atau tidak berdaun lagi. Nah, tidak saya bongkar medianya, saya biarkan dia gundul. Lalu di sini terlihat ada keiki atau anakan di atas. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana keiki ini atau anakan ini muncul di batang atau di ruas-ruas batang anggrek yang batangnya sudah tidak aktif lagi. Kurang lebih untuk penampakannya seperti ini. Jadi kalau kita mempunyai plan anggrek yang batangnya sudah tidak aktif atau sudah gundul semua, jangan buru-buru dibuang. Jangan pernah kita membuang anggrek. Bisa dilihat di sini ada beberapa batang. Ini adalah batang-batang yang sudah tidak aktif. Lalu saya potong. Nah, hasil potongannya itu seperti ini. Jadi saya tempatkan di pot. Nah, saya tempatkan di pot tanah seperti ini. Nah, nanti dia akan tumbuh anakan baru atau keiki baru. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detailnya seperti apa. Untuk pemula, anggrek dendrobium ini sangat cocok untuk belajar. Bisa dilihat ya, keiki atau anakannya masih kecil. Di sini belum tumbuh akar. Oke, di sini akan saya jelaskan. Pot ini atau plant ini berada dalam sebuah pot. Nah, batang-batang yang tidak aktif tadi itu saya gunting. Tentunya dengan gunting yang sudah disterilkan atau dibersihkan. Nah, saya potong batang-batangnya itu kurang lebih terdiri dari 2-3 ruas batang. Saya potong 2-3 ruas batang. Lalu batang-batang tersebut saya letakkan di sebuah pot. Pot tanah ini berisi moss. Nah, ada moss hitam dan moss putih. Moss ini berfungsi atau berguna untuk menjaga kelembaban si batang-batang ini. Karena kalau tidak lembab, dia tidak akan tumbuh keiki. Jadi cukup dijaga kelembabannya saja. Saya juga tidak menyiramkan antrakol atau pupuk apapun ke dalam batang-batang ini. Jadi cukup ditaruh saja dengan media tanam yang lembab. Letakin aja, nanti dia akan tumbuh keiki. Meskipun tidak 100% batang-batang yang kita potong itu tumbuh keikinya, tapi paling tidak ini menghasilkan keiki-keiki di beberapa batang yang kita potong ini. Nah, jadi untuk menemukan keiki itu tidak melulu kita harus memakai serum ataupun biasanya kita oleskan keiki fix atau mungkin serum-serum yang lain pada batang-batang. Tapi cukup
Digeretakin aja, itu anggrek sudah akan menumbuhkan anaknya sendiri, asal dijaga kelembabannya. Karena pada prinsipnya anggrek itu suka dengan lembab. Lembab dengan basah tentunya berbeda ya, ataupun lembab dengan becek itu pasti berbeda. Cukup jaga kelembabannya saja. Nah, untuk batangnya ini sendiri, batang yang besar ini bila dibandingkan dengan keki yang kecil ini dengan batang yang sudah saya potong 2-3 ruas, tentunya berbeda. Nah, kalau batang yang besar ini dia tidak saya oleskan dengan serum, tidak. Dia tumbuh dengan sendirinya. Jadi dia batangnya meskipun tidak tumbuh daun, tapi dia tumbuh keki atau anakan dengan sendirinya. Kebetulan ini akarnya sudah cukup lumayan panjang. Bisa dilihat di sini. Nanti jika sudah akarnya gondrong atau agak panjangan, akan saya pindahkan medianya. Untuk penanamannya bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Untuk keki yang kecil lebih jelasnya seperti ini. Ini keki yang masih kecil. Jadi kalau ada pohon anggrek teman-teman yang tumbuh seperti ini, itu adalah keki. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini perihal bagaimana mengubah batang menjadi anakan. Jadi kalau mempunyai batang yang sudah tidak aktif, jangan buru-buru dibuang, tapi sesegera mungkin kita tindak lanjuti agar bisa menjadi anakan kembali. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Salam lestari dan salam satu hobi. Dadah!